Ayo, Tabita is here. Halo, saya Tabita Syagian. Terima kasih karena kamu telah mampir di video kali ini dan saya harap kamu bisa mendapatkan hal-hal positif dan juga dampak-dampak positif dari video ini dan tentunya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menonton. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengarkan orang menyebutkan pembelajaran online? Atau mungkin mendengar orang menyebut kata daring? Atau mungkin ketika orang menyebutkan pembelajaran jarak jauh? Sama, saya juga berpikiran bahwa pembelajaran online terasa sangat membosankan dan cukup sulit. Setelah menjalani pembelajaran yang dilakukan jarak jauh selama 2 semester, bahkan bisa dikatakan dua setengah semester, mulai dari bulan Maret 2020 sampai saat ini Juni 2021, itu merupakan waktu yang cukup lama. Padahal waktu itu kita disebut hanya libur 2 minggu. Berawal dari 2 minggu sampai 2 semester. Wow. Tapi kita semua tahu bahwa pembelajaran online ini dilakukan agar kita semua berada pada keadaan yang aman dan terhindar dari adanya kontak fisik yang mungkin saja bisa menyebarkan virus corona. Karena virus corona yang mewabah saat ini sangat berdampak besar bagi kita, penduduk Indonesia, dan juga penduduk dunia tentunya. Setelah menjalani pembelajaran online selama lebih dari 1 tahun, karena tadi sesuai yang saya sebutkan bahwa ini sudah skip 2 semester pas. Setelah menjalani pembelajaran online selama 2 semester ini, saya merasa bahwa pembelajaran online ini memberikan dampak yang sangat besar, entah itu langsung kepada para pelajarnya atau juga kepada orang-orang yang berada di balik layar. Orang-orang di balik layar ini bisa jadi guru, bisa juga orang tua dan semua pihak yang terlibat, karena dalam pembelajaran online ini tidak hanya membicarakan tentang pelajar saja, tapi juga membicarakan tentang guru yang mengajar, karena tanpa guru yang mengajar tentu pelajar tidak akan mungkin bisa belajar. Ya, memang agak menyulitkan kadang kalau dipikirkan. Mungkin dulu ketika pembelajaran offline kita bisa keluar dan nongkrong dengan teman, lalu belajar sama-sama dengan teman, atau mungkin dengan gebetan kamu. Ya, pokoknya itulah. Kita bisa belajar dengan cepat, dengan mudah. Kita tinggal bilang, ayo kita kesini, kita belajar di sini. Atau mungkin, ayo belajar di rumahku yuk. Atau mungkin belajar di halaman sekolah. Dan saat ini kita tidak bisa melakukan itu karena ke sekolah saja terbatas. Bahkan mungkin ada sekolah yang belum buka, yang belum mempersilahkan, yang belum mengizinkan murid untuk datang ke sekolah secara langsung. Atau ada juga yang memang sudah melakukan pembelajaran secara offline tapi offline-nya terbatas dan masih diikuti juga dan disertai dengan pembelajaran online atau yang dikenal dengan blended learning. Ada beberapa dampak dari pembelajaran online ini yang tentunya mengubah dan bisa dibilang memperbaiki di beberapa sisi bagaimana cara pandang kita tentang pembelajaran online ini. Dulu pas pertama kali mendengar akan melakukan pembelajaran online, tentunya akan berpikir, halah, belajar online kayak gitu. Kita pasti akan berpikir bahwa wah, seru. Tapi saat menjalankannya itu merupakan hal yang sebaliknya. Karena nyatanya pembelajaran online ini tidak seefektif, dalam artian kita tidak bisa menjalankannya seefektif ketika kita menjalankannya di sekolah. Karena ketika berada di sekolah kita bisa menjalankan pembelajaran ini dengan teman, juga kita bisa melihat penjelasan gurunya langsung. Sedangkan pada pembelajaran online kita melihat guru pun dari pertemuan-pertemuan atau kelas-kelas yang dilakukan secara online, entah itu melalui Zoom meeting, Google Meet, atau mungkin banyak platform-platform lain yang digunakan sebagai media perantara antara guru dan juga siswa, media penghubung antara guru dengan siswa. Meskipun begitu, kita nggak bisa menyangkal kalau pembelajaran online ini memberikan banyak sekali dampak kepada kita, dan bisa dibilang bahwa pembelajaran online ini memang kalau dipikir-pikir cukup efektif dibandingkan pembelajaran offline. Mungkin ada yang bingung nih, kok tadi dibilang pembelajaran offline itu lebih efektif, kok sekarang dibilang pembelajaran online itu lebih efektif, maksudnya gimana? Jadi maksud saya adalah ketika pembelajaran offline ada beberapa hal yang akan mempengaruhi pembelajaran itu.
maksudnya faktor-faktor luar. Mungkin saja ketika ada bencana alam, atau mungkin ketika ada uh, hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin seperti kerusuhan, ataupun misalkan dari yang hal-hal sederhana, mungkin ada kemacetan atau ada kerusakan jalan, itu mungkin akan mempengaruhi bagaimana pembelajaran secara langsung. Mungkin saja pembelajarannya jadinya siswanya diliburkan, jadi pada saat itu tidak ada pembelajaran, atau mungkin tetap sekolah tapi jamnya dikurangi. Itu pada pembelajaran tatap muka langsung atau pembelajaran offline. Nah, pada pembelajaran online ini, hal-hal yang eksternal itu, hal-hal di luar itu tidak mempengaruhi, karena kembali lagi kita kan belajarnya secara online. Yang penting ada perangkatnya, ada jaringannya, mau ada apapun di luar sana, yang penting kita bisa mengakses internet, kita bisa belajar. Nah, itu yang saya menyebutkan bahwa pembelajaran online ini lebih efektif. Juga lebih fleksibel, karena kita bisa akses pembelajaran itu kapanpun dan dimanapun. Misalkan, kalau pada pembelajaran biasa dulu ketika tatap muka di kelas, misalkan kita itu sakit, maka kita buat surat izin. Setelah buat surat izin, lalu kirim atau kasih ke wali kelas atau mungkin pihak sekolah bahwa kita sakit dan bisa istirahat di rumah. Nah, pada pembelajaran online ini, kita sakit pun kita masih tetap bisa mengikuti pembelajaran. Kembali lagi, kita tinggal buka akses internet, ada perangkatnya, kita lihat mungkin pada hari itu, oh ada Zoom meeting nih, jam segini. Sambil belajar kita bisa atur waktu istirahat kita. Dan juga pada pembelajaran online ini bisa dibilang juga lebih hemat, karena kita tidak keluar rumah. Mungkin biaya-biaya yang tadinya untuk transportasi, misalkan untuk ke sekolah butuh uang transportasi 20.000. Nah, dalam satu kali perjalanan itu, dalam satu hari itu 20.000 untuk pulang pergi dari rumah ke sekolah dan sebaliknya, itu bisa digunakan untuk beli kuota internet. Dan juga syukurnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, kita juga mendapatkan subsidi kuota, meskipun itu kembali kepada platform-platform yang didukung oleh paket internet itu, tapi kita tentunya bersyukur. Untuk pertemuan-pertemuan seperti Zoom meeting atau Google Meet yang memang mengeluarkan banyak kuota, kita bisa disokong dengan adanya kuota tersebut. Nah, jadi bisa dibilang biaya kita itu lebih berkurang. Juga misalkan nih, kalau pada pembelajaran tatap muka, kita kan biasanya beli buku itu biasanya biaya banyak, nggak maksudnya beli bukunya dalam jumlah yang banyak, dan tentunya harganya tentu juga tidak bisa dibilang murah. Beli mungkin buku cetak, entah itu yang sudah disiapkan sekolah atau mungkin kita cari lagi di luar sana, beli buku tulis, beli peralatan tulis, dan semuanya itu tentunya membutuhkan biaya. Nah, pada pembelajaran online, kita tinggal download saja banyak buku-buku dan juga modul-modul yang tersebar di internet, dan juga biasanya guru-guru sudah menyediakan di media-media pembelajaran yang digunakan. Contohnya, pada yang terjadi pada saya sendiri, guru-gurunya sudah menyiapkan e-book modul online, dan itu tinggal di-download saja, kalau mungkin mau di print untuk mempermudah lagi belajar, karena kan kadang kalau duduk di depan komputer itu sangat memusingkan, tentunya radiasinya itu membuat kepala pusing. Ya, saya juga sih. Dan kalau misalkan di print pun mungkin bisa dibilang biayanya lebih sedikit, tapi saya nggak menjamin, kembali lagi kepada kasus masing-masing, tapi yang saya rasakan seperti itu. Juga pada pembelajaran online ini bisa dibilang juga dari segi dampak negatif, kita nggak bisa bertemu sama teman. Bertemu pun paling dari Zoom meeting, atau mungkin buat grup chat, atau ya video call gitu. Pokoknya komunikasinya dilakukan secara online. Kalau secara offline itu biasanya dilakukan terbatas. Mungkin ngajak teman, ayo nongkrong di rumahku gitu. Tapi kalaupun ke rumah pasti akan ada perasaan was-was. Orang tua juga mungkin agak takut. Tapi tentunya kalaupun main ke rumah, istilahnya ngumpul sama-sama dengan teman di rumah ataupun dimanapun itu, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, komunikasi sama teman juga akan berkurang intensitas komunikasinya, karena pada pembelajaran online ini, seperti yang saya rasakan juga, komunikasi dengan teman itu bahasa kasarnya kayak
ya udah komunikasi kalau butuh aja, ya kalau nggak butuh ya udah nggak komunikasi gitu. Kayak mungkin saya punya pertanyaan ke teman saya, lalu saya chat dia, permisi, boleh tanya nggak tentang materi ini, terima kasih, lalu dia jelaskan, lalu saya bilang, oh oke, kalau ada yang mungkin akan ditanyakan lebih, mungkin ada bagian yang saya bilang, saya akan bilang, oh kalau bagian ini gimana ya. Nanti dia jelaskan, kalau misalkan sudah mengerti saya akan bilang oke, terima kasih. Nah, cuma sampai di situ saja. Paling-paling lebih dari situ ketika membahas tentang tugas atau mungkin membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran juga. Tapi hal-hal di luar itu akan kurang dibahas gitu. Jadi intensitas kita komunikasi dengan teman juga kurang. Dan perlu ditegaskan bahwa karena pembelajaran online ini kita kan nggak bisa ketemu langsung dengan teman. Apalagi mungkin yang berada pada tingkat-tingkat dasar. Misalkan ketika baru masuk SMA, nah belum pernah ketemu sama temannya, lalu sudah belajar online, tentunya bikin pusing. Ada rasa canggung lah, ada rasa kurang nyaman juga kalau misalkan berkomunikasi, ada rasa sungkan, ya nano-nano lah kayak permen. Dan nggak hanya komunikasi antar siswa dengan guru pun berkurang karena kita jadi merasa, aduh, guru ini keberatan nggak ya kalau saya tanya. Saya sendiri merasa seperti itu. Misalkan ada bagian dari pembelajaran yang kurang saya mengerti, kadang siswa tidak bertanya, itu kemungkinan ada dua hal. Yang pertama karena sudah paham, yang kedua karena belum paham. Nah, belum paham ini terbagi lagi jadi dua paham, terbagi menjadi yang pertama belum paham dan tidak bertanya, atau yang kedua belum paham dan didiamkan. Biasanya kalau yang terjadi pada saya ketika saya kurang paham, saya akan tanya ke teman, tapi akan sangat jarang ketika saya akan menanyakan itu kepada gurunya, kecuali hal-hal itu betul-betul istilahnya mendesak dan teman-teman saya sudah tidak bisa membantu. Karena kadang saya kepikirannya gini, ini gurunya akan berpendapat bagaimana ya, apakah guru ini, saya tahu guru-gurunya pasti akan senang ketika siswa bertanya, berarti siswa memperhatikan. Tapi dari segi siswa sendiri, karena pembelajaran online, takut, ya kalau pembelajaran online ini kan kadang kita berbicara tentang bagaimana kita mengetikkan pesan, menyampaikan pesannya lewat ketikan, atau yang biasa kita bilang typing. Takut saja kalau ketikan kita atau typing kita itu malah kurang menyenangkan atau kurang bisa membuat gurunya menerima apa yang kita maksud. Bukan hanya untuk menjaga perasaan gurunya saja, tapi juga kita berpikir bahwa ini cara saya menyampaikan pertanyaan saya ini dimengerti gurunya enggak ya, atau istilahnya kayak apa yang saya sampaikan ini dapat poinnya enggak gitu. Nah, dari situ kadang saya malah memendam pertanyaan itu dan bertanya ke teman-teman atau bertanya kepada Om Google, dari banyak media pembelajaran yang lain. Dan kalau misalkan saya betul tidak paham, baru saya bertanya kepada guru. Saya sangat mengapresiasi teman-teman sekalian yang berani bertanya kepada gurunya, dan juga saya sangat berterima kasih kepada guru-guru yang begitu responsif kepada siswa-siswa yang bertanya, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik. Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak, antara itu siswa ataupun guru. Saya sangat berterima kasih untuk hal itu. Dan juga karena pembelajaran online ini dilakukan ya online, tidak ada peran atau pertemuan langsung, jadi bagaimana kita siswa sendiri jadi merasa dia yang punya kontrol atas dirinya sendiri. Ada hal baiknya, ada hal kurang baiknya. Hal baiknya adalah ketika siswa tahu bahwa dia punya kontrol atas dirinya sendiri, dia akhirnya bisa memanajemen waktunya sendiri, memanajemen dirinya sendiri, bagaimana mengontrol dirinya sendiri. Akhirnya setelah banyak perjuangan untuk tahu, oh ternyata aku cocoknya belajarnya gini, atau mungkin oh ternyata jam belajarku tuh antara jam segini sampai jam segini, jadi aku bisa belajar efektif dari jam segini. Dan istilahnya kayak lebih tahu tentang dirinya dan lebih banyak mengeksplorasi dirinya. Mungkin yang selama ini belajarnya cuman belajar satu malam aja, atau sistem SKS, sistem kebut semalam, sekarang jadi oke, kalau aku belajar biologi maka aku belajarnya harus 1 minggu sebelumnya mungkin, atau kalau aku belajar fisika aku harus kerjain latihan soal banyak, atau kalau misalkan aku belajar sejarah aku harus ingat
tanggal-tanggalnya, aku harus ingat detail-detailnya. Nah, itu akan membuat siswa paham tentang dirinya lebih dalam. Kalau siswa itu menggali potensi yang ada dalam dirinya. Dan juga adanya ini membuat siswa tahu, oh, aku cocoknya ternyata di sini. Mungkin ada pelajaran-pelajaran tertentu yang akhirnya didalami dan akhirnya, oh oke, aku cocoknya di pelajaran ini. Sehingga dia bisa mengembangkan dirinya di situ. Bisa juga pengembangan diri itu dilakukan mungkin dengan ikut banyak event-event yang ada dan disediakan di luar sana, atau mungkin terlibat dalam em, lomba-lomba yang dilaksanakan secara online. Itu bisa saja jadi siswa mengembangkan dirinya. Nah, dampak buruknya adalah karena siswa punya kontrol atas dirinya sendiri, dia merasa bahwa dia tidak punya lagi penghalang. Jadi karena dia tidak punya lagi penghalang, dia merasa dia punya segala macam kebebasan. Dan kebebasan ini tentunya tidak selamanya membawa dampak positif. Tentunya ada juga hal-hal negatifnya. Karena dia merasa dia nggak punya penghalang, kalau misalkan siswa berniat untuk menyontek misalkan, ya dia bisa aja melakukannya karena tidak ada yang melihatnya. Kan begitu sistem online. Karena nggak ada guru yang istilahnya mondar-mandir di sekitar kita untuk lihat kita, atau begini terus jalan, apa yang kau melakukan, misalkan seperti itu. Tidak ada, bebas. Jadi kalau misalkan siswa itu mau bersikap curang atau misalkan nakal, misalkan menyontek lah, atau misalkan buat catatan-catatan kecil ketika ulangan, ketika ujian, itu bukanlah suatu hal yang asing, bukan sesuatu hal yang janggal lagi, karena balik lagi tidak ada yang menghalangi. Juga karena pembelajaran ini kan tidak ada guru, jadi tidak punya role model secara langsung, tidak punya apa yang bisa dilihat secara langsung. Dalam artian, kalau misalkan pada pembelajaran offline kan kita bisa lihat guru kita nih, guru kita menjelaskan, kita juga bisa lihat, kita bisa tanya langsung. Tapi kalau pembelajaran online kita nggak bisa lihat gurunya secara langsung depan kita mengajari kita bagaimana mempraktekkan. Mungkin ada beberapa hal, ada beberapa tips dan trik yang diberikan dan dipraktekkan secara langsung. Nah, secara online nggak ada, nggak bisa. Nah, itu dampak negatif yang bisa dirasakan. Juga pada pembelajaran online ini, kita bisa dikatakan lebih punya banyak waktu dengan keluarga. Karena pada pembelajaran online ini kan dilaksanakannya di rumah masing-masing. Jadi misalkan capek dikit keluar itu ketemu dengan saudara-saudara, ketemu dengan orang tua, lalu misalkan kayak udah capek belajar dari pagi sampai siang, terus akhirnya sorenya mungkin keluar rekreasi di sekitar rumah, bercocok tanam, berolahraga sama-sama, ataupun misalkan malamnya nonton bareng, atau mungkin kerja tugas bareng, punya banyak waktu dengan orang tua. Tapi kelemahannya dari pembelajaran online ini, orang tua itu dijadikan pengganti guru. Jadi orang tua akan menjadi role modelnya anak. Orang tua akan dipandang sebagai, ya istilahnya guru di rumah. Apapun kesusahan yang dialami anak itu pasti ditanyakannya ke orang tua. Misalkan ada kesulitan, misalkan pada pembelajaran SD misalkan perkalian 3 kali 9, anak ini bingung, terus ditanya ke mamanya gitu kan, mama 3 kali 9 berapa? Nah, tentunya mamanya sebagai gurunya, sebagai role modelnya pasti akan jawab, sebentar ya nak, coba mama hitung-hitung dulu, 27 nak. Nah seperti itu istilahnya kayak hal-hal sederhana tapi tentunya berarti. Dan tentunya sebagai role model, orang tua tuh harus penuh kesabaran, harus penuh kasih. Dan juga tentunya karena dia jadi guru, pengganti guru itu, tentunya harus juga mempelajari bagaimana pembelajaran anak ini. Mungkin anaknya saat ini sedang belajar perkalian, maka dia juga harus malamnya, mungkin sebelum pembelajaran matematika, misalkan besoknya anaknya belajar matematika, malamnya ibunya sudah mempersiapkan, ibunya baca dulu semua perkalian, tabel-tabel perkalian, lalu ibunya baca. Oke, mungkin misalkan seperti itu. Atau juga ketika mungkin anaknya kesusahan pas ujian gitu kan, terus mamanya yang ada di sampingnya melihat jawaban anaknya, tentunya naluri seorang ibu, naluri orang tua adalah untuk membantu anaknya, maka ibu akan membantu anak ini. Ada mungkin yang membantunya langsung, atau istilahnya memberikan support secara langsung, atau juga mungkin support berupa semangat, enak bisa nak, atau mungkin juga support yang lain, mungkin menyediakan setelah anaknya ujian, sediakan makanan, jajanan, banyak hal yang bisa dilakukan.
Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa pembelajaran online ini tidak selamanya buruk, tapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kita akan kuat sepenuhnya bila dilakukan pembelajaran secara online, karena ada banyak hal yang perlu untuk diperbaiki, ditambahi, dan ada banyak hal juga yang masih perlu untuk kayak semua pihak itu perlu untuk diberikan edukasi lebih tentang pembelajaran online ini. Bukan cuma pembelajaran online sih, pembelajaran offline juga. Dan dalam konteks ini, semua pihak memang harus bekerja sama untuk membantu, bukan cuma antara pelajar dengan pelajar yang lain atau pelajar dengan guru, karena pembelajaran ini bukan cuma tentang siapa yang diajar dan siapa yang mengajar, tapi tentang semua pihak. Dan tentunya saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang sampai saat ini bertahan dengan pembelajaran online, yang sampai saat ini tetap mempersiapkan dirinya dalam pembelajaran online, yang tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online, yang senantiasa mengerahkan seluruh tenaganya untuk pembelajaran online, bukan cuma guru saja atau bukan cuma siswa saja, juga kepada orang tua yang bersikap responsibel kepada anaknya, yang mendukung anaknya, dan juga kepada pihak pemerintah juga yang sudah banyak mempersiapkan, memperbaiki, mengelola pembelajaran online ini. Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Terima kasih karena sudah mengerahkan banyak tenaga, banyak usaha untuk pembelajaran online ini. Kalau mungkin semester depan, memang saat ini dikemukakan bahwa ada rencana untuk melakukan blended learning, ada pembelajaran online dan juga ada pembelajaran offline terbatas. Apapun itu adalah suatu keputusan yang terbaik yang memang sudah dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yang memang ada pada bidang ini. Dan mungkin bila semester selanjutnya ini, kita para pelajar, entah itu kamu dalam jenjang apapun, saya tidak membatasi dalam jenjang SMA, tapi jenjang apapun, entah itu mahasiswa, SMA, SMP, dan jenjang-jenjang pendidikan lainnya, meskipun nantinya semester depan masih dilakukan secara online, semangat, karena saya tahu kamu sudah melewati 2 semester ini dengan baik. Tentunya kalau ditambah 1 semester lagi, atau mungkin nanti cuma setengah semester, itu semuanya kamu pasti bisa melalui. Jangan pernah menyerah, karena pembelajaran online ini tidak akan selesai kalau kamu cuma menyerah, tapi kamu perlu untuk mengerahkan usaha kamu untuk pembelajaran online ini. Saya juga tahu bahwa pembelajaran online ini sangat susah, sangat berat, apalagi tidak ada support. Mungkin dulu pas pembelajaran offline kan susah dikit lihat gebetan senyum aja udah semangat, atau mungkin susah dikit lihat mantan lebih cantik aja udah semangat, jadi kayak pengen glow up gitu loh. Ya, sama pembelajaran online ini kamu juga akan glow upnya bukan cuma dari penampilan fisik, mungkin glow up bagaimana kamu berpikir, yang kayak gimana kamu pokoknya glow up dalam banyak hal, karena glow up kan bukan tentang penampilan fisik aja. Kalau nanti misal pas pembelajaran offline gitu kamu lihat teman kamu lebih cantik, maka kamu harus puji dia, karena itu. Tapi balik lagi, pembelajaran online ini ya bukan berfokus kepada glow upnya tadi ya. Kalau mungkin pas pembelajaran offline kamu gampang ajak teman kamu keluar dan belajar, dan pada pembelajaran online ini kamu hanya bisa undang dia dalam bentuk link untuk ngajak belajar sama-sama, gak apa-apa, karena itu mungkin yang terbaik bagi kita saat ini. Mungkin pada pembelajaran offline kamu gampang melihat gebetan, tapi sekarang harus lihatnya dari Instagram, Twitter, dan lain-lain. Gak apa-apa, mungkin itu yang terbaik ya. Kalau mungkin gebetan kamu akan jadi pacar kamu, ya mungkin itu takdirnya. Kalau memang tidak, ya sudah, mungkin ya fokus kita pada pembelajaran offline ini ya, bukan pada pembelajaran pacar-pacaran. Oke. Jadi kalau kamu merasa bahwa pembelajaran online ini berat, sama, saya juga. Tapi saya tahu bahwa kamu pasti bisa untuk menjalaninya, dan saya percaya bahwa kamu tetap akan bisa menjalaninya dengan baik, seperti yang sudah terjadi selama ini. Mungkin dalam 2 semester ini kamu merasa ada banyak hal-hal yang kurang, maka kamu bisa memperbaikinya. Entah itu nantinya kita belajarnya sudah bisa belajar langsung di sekolah, atau mungkin masih belajar lewat laptop, tapi kamu bisa memperbaikinya, bisa mengembangkannya menjadi belajar yang lebih baik, dan tentunya kamu bisa jadi pelajar dan juga bisa jadi pribadi yang lebih baik pula. Tentunya sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan pada video ini. Seperti pesan saya di awal, saya harap kamu bisa mendapatkan hal-hal positif dari video kali ini, dan tentunya saya berharap juga kamu bisa
tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari yang berat, entah itu berat karena memang udah berat karena corona atau mungkin ada persoalan-persoalan lainnya. Saya percaya bahwa kamu bisa menghadapinya. Dan terima kasih karena kamu telah menonton video ini. Kita telah sampai di akhir video ini. Tentunya saya sangat mengapresiasi bagaimana kamu menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like. Kalau misalkan tidak suka, kamu bisa pencet tombol tidak suka dan bisa mengungkapkan opini-opini kamu di kolom komentar. Atau mungkin kamu punya ide-ide selanjutnya untuk video-video selanjutnya, ataupun ide-ide tambahan ketika saya menyampaikan isi video ini. Mungkin kamu merasa ada bagian-bagian yang kurang atau yang perlu untuk ditambahi, kamu bisa memberikan komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk, kalau memang kamu ingin dan menyukai video ini dan juga video saya yang sebelum-sebelumnya, kamu bisa pencet tombol subscribe untuk mengikuti. Dan terima kasih karena kamu sudah mendukung saya. Terima kasih karena kamu telah menonton video ini. Saya Tabita Syagian. Sampai jumpa and have a great day. Dadah. Terima kasih dan sampai jumpa.